Mungkin kisah ini akan mengingatkan kalian sama masa-masa KKN, kuliah kerja nyata. Di mana pada saat itu mahasiswa akan membentuk tim dan juga melakukan pengabdian ke daerah-daerah tertentu. Tidak jarang kegiatan KKN ini bisa menorehkan cerita yang sangat membekas. Adalah itu cerita cinta lokasi, ya kan, cerita petualangan, bahkan hingga cerita mistis seperti yang dialami sama Wawa kita satu ini, Wak. Nah, jadi Wawa kita ini melakukan KKN di sebuah desa yang bisa dibilang lumayan terpelosok lah, Wak. Nah, di tengah kegiatan KKN-nya ini, dia dan teman-temannya ngelihat ada serentetan kejadian horor yang menggegerkan masyarakat setempat pada masa itu. Nah, penasaran gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, Wak, jadi kisah yang sekarang menceritakan malam ini dikirim sama Wawa kita yang bernama Tante Tira dari Jakarta. Halo Tante Tira. Nah, kisah ini terjadi kurang lebih 30 tahun yang lalu, Wak, dan dialami langsung oleh Tante Tira beserta teman-teman KKN-nya pada saat mereka melakukan KKN di sebuah pedesaan di Jawa Barat. Kita sebut aja lah nama desa di Jawa Barat ini Desa Karawa ya. Ini nama samaran ya. Dan juga tanpa mengurangi rasa hormat supaya lebih mudah dalam penyebutan, kita sebut langsung namanya Tante Tira aja ya, Tira gitu. Nah, jadi Wak, ceritanya sekitar pertengahan tahun 1994 Tira melaksanakan KKN bersama teman-teman satu timnya ke Desa Kara, Jawa Barat. Nah, di tim KKN ini, Wak, ada 16 orang yang berasal dari fakultas yang berbeda-beda. Masing-masing fakultas diwakili oleh 2-3 orang. Mereka pun berkumpul di sebuah terminal dan berangkat menggunakan bis selama 3-4 jam perjalanan menuju ke lokasi KKN tadi, yaitu ke Desa Kara. Setibanya di Desa Kara, mereka melakukan pembentukan kelompok dulu nih untuk pembagian tempat tinggal. Dan pada saat itu diputuskan kalau 7 anggota perempuan menempati rumah lama sekretaris desa yang baru saja dikosongkan seminggu sebelum tim KKN ini tiba dan disebut sebagai sekretariat ya. Lalu terpaut jarak beberapa rumah dari sekretariat, Wah, anggota laki-laki yang berjumlah 9 orang atau sisanya menempati sebuah rumah besar di ujung desa yang lokasinya berbatasan dengan hutan. Nah, rumah itu terdiri dari satu ruang tengah, 3 kamar tidur, 1 dapur, dan juga 1 kamar mandi di bagian belakangnya. Di bagian teras rumah itu ada sebuah lincak atau kursi panjang yang terbuat dari bambu, kata Wawa. Pokoknya khas sekali rumah pedesaan lah, Wak. Dan selanjutnya rumah ini disebut dengan base camp. Jarak antara base camp dengan rumah tetangga terdekat itu sekitar 100 meter. Jadi kalau misalnya mereka mau ngobrol, rapat, atau saat beraktivitas lainnya nggak akan ngeganggu tetangga di situ. Lumayan jauh lah jaraknya dengan tetangga terdekat. Nah, jadi di